Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan soal dan pembahasan kuis 1. Sebelum menonton, jangan lupa dikerjakan dulu kuisnya. Kuisnya atau linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Jadi jangan lupa dikerjakan dahulu, kemudian ditonton soal dan pembahasannya. Silakan ditonton sampai dengan habis supaya tidak terpotong penjelasannya. Dan yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya, dan bisa di-share ke teman atau sanak saudara Anda yang membutuhkan. Mari kita lanjutkan ke soal dan pembahasan. Soal pertama, Sujatmiko adalah pegawai yang sangat rajin dan selalu tepat waktu dalam setiap acara. Ia disenangi oleh rekan-rekan kerja sekantornya karena sikapnya yang ramah dan suka membantu orang lain. Secara kinerja, setiap tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya selalu diselesaikan dengan sangat baik. Sikap Sujatmiko dalam bekerja mencerminkan sikap yang sejalan dengan Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah yang B, yaitu sila kedua. Pembahasannya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya ini sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua. Dalam soal ini yang masuk dalam pengamalan sikap yang kedua ini, Pancasila yang kedua ini, yaitu ini mengembangkan sikap saling mencintai sesama. Nah, ini disenangi ini. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa, itu juga bisa masuk. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Ini jadi soal nomor 1 ini lebih mengacu pada Pancasila, khususnya sila kedua. Soal nomor 2, terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengrusakan dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah yang D, yaitu keempat. Ini sudah jelas sebenarnya, yaitu pada ini pengamalan sila Pancasila yang keempat. Ini hanya saya cuplik, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi ini telah bertentangan dengan asas musyawarah ini. Seharusnya rakyat atau yang demo ini yaitu menemui perwakilan dari DPR itu, jadi mengutamakan musyawarah. Jadi ini bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu ini tadi. Soal nomor 3, alasan dikeluarkannya deklarasi Juanda adalah A. Mempertahankan NKRI, B. Menciptakan kawasan damai dalam gagasan wawasan Nusantara, C. Melindungi kekayaan negara Indonesia, D. Memberikan kenyamanan pemerintah untuk menindak pelanggaran laut, E. Melindungi wilayah kepulauan Republik Indonesia. Jawabannya adalah yang C, yaitu melindungi kekayaan negara Indonesia. Pembahasannya, segala sumber kekayaan yang terdapat di dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Maka untuk menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia, maka pemerintah segera mengeluarkan deklarasi Juanda. Jadi alasannya yaitu melindungi kekayaan negara Indonesia. Soal nomor 4, menurut Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen MPR berwenang A. Memilih presiden dan wakil presiden, B. Menetapkan sebuah undang-undang, C. Membuat undang-undang dasar, D. Menetapkan GBHN, E. Melantik presiden dan wakil presiden.
Jawabannya adalah yang E, yaitu melantik presiden dan wakil presiden. Pembahasannya, menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, MPR berwenang melantik presiden dan wakil presiden. Ini kalau memilih presiden dan wakil presiden ini sebelum amandemen. Menetapkan sebuah undang-undang juga seperti itu. Jadi wewenangnya yaitu melantik presiden dan wakil presiden. Soal nomor 5, integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas, di mana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan dan kemampuan. Sedangkan integritas berkaitan dengan A. Kepribadian, B. Hati, C. Perilaku, D. Skill, E. Pengetahuan. Jawabannya adalah yang B. Hati. Pembahasannya, integritas memiliki cakupan dalam urusan hati yang mencakup kejujuran, komitmen, mutu, dan sifat. Jadi, integritas itu berkaitan dengan hati. Nomor 6, takzim lawan katanya atau antonimnya A. Hormat, B. Yakin, C. Patuh, D. Lazim, E. Lancang. Jadi, maaf sebentar. Saya ulangi, untuk jawabannya adalah E. Lancang. Jadi, kalau antonim atau lawan kata ini jangan menjawab yang mirip-mirip. Berarti kalau yang mirip-mirip nanti itu malah yang salah. Nah, ini patuh sama hormat ini kan satu, hampir sama juga artinya. Jadi bukan yang seperti itu. Jadi takzim itu artinya hormat dan sopan. Nah, ternyata kan ini lawannya tepat untuk kata takzim adalah kata lancang karena hormat dan sopan. Jadi kalau melihat kan tadi lazim itu tidak. Kemudian hormat dan patuh ini hampir sama juga artinya. Berarti kan kemungkinan tidak mungkin ada jawaban dua. Kalau yakin itu tidak ada kaitannya dengan yang lain. Tetapi hormat ini berlawanan dengan lancang. Jadi itu cara memilihnya. Soal nomor 6. Ini soal analogi konstitusi preambul. A. Opera intermezzo, B. Legislatif pendahuluan, drama epilog, D. Buku kata pengantar, E. Rumah halaman. Jawabannya adalah yang D, yaitu buku kata pengantar. Pembahasannya, konstitusi diawali dengan preambul, buku diawali dengan kata pengantar. Jadi begitu juga buku diawali dengan kata pengantar. Selanjutnya soal nomor 8, perbandingan uang suci dan murni adalah 3:7. Jika uang murni Rp210.000, maka berapakah selisih uang keduanya? A. 90.000, B. 190.000, C. 120.000, D. 130.000, E. 150.000. Ini jawabannya adalah yang C, yaitu 120.000. Pembahasannya ini. Perbandingan uang suci dan murni adalah 3:7 dan uang murni sejumlah 210.000. Jadi uang suci ini 3:7 kali 210.000 karena yang diketahui adalah uang murni. Jadi penyebutnya adalah perbandingan dari uang murni karena yang diketahui. Nah, pembilangnya ini adalah perbandingan dari uang suci. Jadi 90.000. Jadi uang suci 90.000. Selisih uang keduanya adalah 210.000 dikurangi 90.000 sama dengan 120.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah. Ini ada gambar selanjutnya adalah yang A ini B, C, D, E. Jawabannya adalah yang D, pembahasannya ini. Mengapa seperti ini? Pada gambar bintang terdapat 8 bidang. Ini kan ada 8 bidang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua di antara bidang hitam memiliki pola yang berbeda.
Pertama, bidang gelap bergerak searah jarum jam tiap satu bidang. Jadi ini bidang gelap bergerak searah jarum jam tiap satu bidang. Kedua, bidang gelap bergerak berlawanan dengan arah jarum jam dengan melewati dua bidang. Jadi yang pertama ini tadi ini bergerak searah jarum jam tiap satu bidang. Jadi kalau diperhatikan ini bergerak searah jarum jam tiap satu bidang. Jadi gambar yang ini pindah ke sini dan ini berlawanan melewati dua bidang. Berarti yang ini loncat ke sini. Jadi kan seperti ini. Kemudian ini berpindah satu bidang jarum jam lagi ke sini dan ini loncatnya dua. Jadi langsung ke sini. Kemudian ini kan ini ke sini satu, ini dua, jadi hanya satu ini. Dan yang terakhir yang di sini tadi searah jarum jam ke sini terus loncat kedua menjadi sini. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi putarnya ini. Ini mengapa kok di bawah sama? Karena kan yang ini turun ke bawah sini menjadi ini dan yang bawah ini berlawanan arah jarum jam. Jadi langsung di sini. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya coba diamati lagi dengan petunjuk yang seperti ini. Soal nomor 10, jika untuk menggali sebuah sumur selama 7 hari dibutuhkan 4 orang penggali. Berapa orang penggali yang diperlukan untuk menggali sumur dalam waktu setengah hari? Jadi ini perbandingan terbalik. A 28 orang, B 56 orang, C 14 orang, D 58 orang, E 50 orang. Jawabannya adalah yang B 56 orang. Pembahasannya ini perbandingan terbalik ini 4 orang kali 7 hari sama dengan N orang kali setengah. Jadi kalau 4 orang itu 7 hari, kalau N orang berapa setengah hari maksudnya gitu. Kalau setengah hari berapa orang? Berarti 28 sama dengan setengah N, N-nya berarti 28 kali 2 sama dengan 56. Jadi perlu 56 orang untuk menggali sumur dalam waktu setengah hari. Seperti itu. Soal nomor 11, karena suatu hal beberapa tunjangan Anda sebagai PNS dicabut dengan alasan pengalihan kebutuhan. Dengan kebijakan baru ini Anda akan A. marah-marah, B. menurunkan performa kinerja, C. berusaha mencari pendapatan lain tanpa mengganggu pekerjaan dan tugas utama, D. menerima keputusan tersebut dan membuat perencanaan keuangan, E. mengajukan mutasi. Poin 5-nya ada di D, menerima keputusan tersebut dan membuat perencanaan keuangan. Jadi kalau tadi sudah dikerjakan kuisnya, otomatis untuk TKP itu jika tidak poin 5 nilainya 0, bukan 1, 2, 3, 4. Tetapi di sini saya kasih tahu mana yang poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Pembahasannya yaitu poin 5 ada di C, kemudian di D, kemudian C, kemudian E, B, A. Jadi D, C, E, B, A. Ini indikatornya kemampuan beradaptasi karena kita harus dituntut bisa beradaptasi di segala kondisi. Nomor 12, hari ini rekan kerja di kantor Anda, ayahnya sakit keras dan rekan Anda tak punya biaya untuk membawanya ke rumah sakit. A. Saya menasihatinya untuk lain kali mencari fasilitas Jamkesmas. B. Saya menganjurkannya untuk mengikuti asuransi kesehatan. C. Saya memberinya bantuan semampu saya. D. Saya mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu. E. Saya melaporkan kepada atasan tentang hal ini. Jawabannya adalah yang D, yaitu saya mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu. Poinnya ada di D, ini D, E, C, A, B. Jadi D, E, C, A, B. Pembahasannya kemampuan mengkoordinir orang lain. Jadi ada indikator pada TKP yaitu kemampuan mengkoordinir orang lain. Soal nomor 13, menurut Anda kapan kemampuan bekerja yang tinggi itu dibutuhkan? A. Saat dalam keadaan terdesak. B. Saat kapan saja kita sedang bertugas. C.
C. Bila situasi dan kondisi mendukung. D. Saat orang lain menginginkannya. E. Bila atasan yang meminta. Poin 5-nya ada di B, yaitu saat kapan saja kita sedang bertugas. Pembahasannya yang poin 5 adalah yang B, kemudian C, kemudian A, kemudian E, terakhir adalah yang D. Soal ini bertujuan untuk mengetahui inisiatif Anda ketika berada pada situasi yang memaksa Anda untuk mengambil keputusan. Soal nomor 14, Anda akan ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka. Ada yang setipe dengan Anda dan ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? A. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. B. Membuat konsep stand pameran yang menarik. C. Membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. D. Memperagakan produk yang berkualitas di etalase agar banyak yang tertarik. E. Membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan tempat duduk dan lain-lain. Ini poin 5-nya ada di B, yaitu membuat konsep stand pameran yang menarik. Pembahasannya ini B, A, D, E, C. Itu berarti TKP topik kreativitas dan inovasi. Berarti kalau yang B ini kelihatannya pendek, tetapi ini termasuk dalam indikator kreatif dan inovasi. Indikator dengan menciptakan ide yang baru, unik, dan menarik sehingga membuat banyak orang penasaran. Salah satu adalah dengan konsep stand Anda yang akan membuat orang penasaran untuk mengunjungi. Baru opsi yang lain menyusul memberikan pelayanan yang ramah. Di yang pertama kali yaitu membuat konsep stand pameran yang menarik. Soal terakhir 15, jika saya memiliki bawahan yang kompetensinya rendah, maka A. Saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. B. Saya menegaskan bila dia tidak meningkatkan kemampuannya, maka saya tidak segan akan memberhentikannya. C. Saya akan memberhentikannya dengan segera. D. Saya meminta atasan saya untuk memindahkannya ke unit lain. E. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Poin 5-nya ada di E, yaitu saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Pembahasannya yaitu 5 di E, kemudian A, B, D, C. Itu yang paling rendah, memberhentikan itu. Ini topiknya yaitu orientasi pada pelayanan. D ini juga bisa belajar berkesinambungan. Sebagai atasan juga seperti itu, harus bisa mengkoordinir juga. Jadi jawaban yang poinnya 5 ada di E. Cukup sekian pembahasan tentang kuis 1 kali ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui nanti kuis-kuis berikutnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.